Jadi ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi para pengguna PLTS di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan listrik mati. Ya, di tempat saya ini sekarang sedang mati listrik teman-teman, Mas Guys. PLN sedang mati total satu desa sepertinya. Untuk waktu padamnya sekitar habis maghrib setengah 7 malam. Dan karena di sini saya memiliki komponen PLTS, kenapa tidak dimanfaatkan saja untuk momen listrik mati seperti ini? Nah, dengan memiliki komponen PLTS, rumah saya tidak khawatir lagi jika PLN sedang melakukan pemadaman secara menyeluruh. Jadi dengan itu rumah kita akan terang sendiri jika dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita yang pastinya akan padam dan gelap. Dan juga kita bisa mengambil manfaat dari rumah kita menyala sendiri. Artinya kita bisa melanjutkan aktivitas kita malam, mungkin itu masih belajar, bekerja, dan lain-lain yang tidak terganggu dengan adanya pemadaman listrik ini. Nah, bisa kalian lihat untuk keadaan sekitar rumah saya ini memang gelap banget teman-teman, Mas Guys. Dan mungkin hanya ada cahaya sedikit dari rumah tetangga yang memasang lampu emergensi otomatis. Itu pun cahayanya tidak seterang jika kita menggunakan PLTS ya. Nah, dari momen ini kita secara tidak langsung juga bisa menginformasikan mengenai manfaat dari pemasangan PLTS ke tetangga-tetangga sekitar kita ya. Jadi pada saat pagi hari sampai sore hari, panel surya memproduksi energi listrik yang disimpan di dalam baterai untuk nanti malamnya digunakan menghidupkan beban rumah. Dan untuk bonusnya seperti ini ya Mas Guys, ini merupakan bonus jika kita menggunakan PLTS, yakni rumah kita akan terang sendiri ketika tetangga-tetangga kita sedang mengalami pemadaman listrik. Nah, mungkin kesannya kayak pamer ya Mas Guys, tapi menurut saya tidak, karena kita berani untuk mengeluarkan biaya lebih untuk memasang PLTS di rumah kita. Jadi ketika rumah kita terang sendiri ketika sedang pemadaman listrik, ini merupakan sebuah bonus ya dari biaya atau uang lebih yang kita keluarkan untuk membangun PLTS. Nah, kalau mungkin mau diibaratkan mungkin seperti ini ya Mas Guys. Kalian dan tetangga kalian sama-sama membeli sebuah kendaraan. Nah, fungsinya kendaraan itu buat apa sih? Fungsinya kendaraan ya pasti untuk mengantar dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tetangga kalian ini membeli kendaraan dengan jenis sepeda motor, tapi kalian berani untuk mengeluarkan uang lebih demi membeli sebuah mobil. Nah, dari kedua jenis kendaraan ini pastinya memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Untuk persamaannya adalah sama-sama bisa mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain. Namun perbedaannya, pada kendaraan sepeda motor kalian akan tetap basah apabila terjadi hujan ya. Namun kalian yang menaiki mobil, kalian memiliki kelebihan atau bonus ya, yakni tidak kehujanan karena menaiki mobil. Nah, analogi ini juga sama dengan kita membangun sebuah PLTS. Kita berani untuk mengeluarkan biaya lebih dibandingkan tetangga kita yang hanya memasang dari listrik dari PLN. Seperti itu ya Mas Guys. Oke, kembali lagi ke pembahasan PLTS-nya. Ini saya memasang dua lampu LED dengan jenis DC ya. Ini lampu LED DC 12 volt. Saya belinya sekitar Rp1.500. Ada dua biji saya pasang di kanan kiri teras rumah. Kedua lampu DC tadi saya nyalakan dengan menggunakan adaptor bekas WiFi 12 volt. Nah, sekarang kita ke panel box PLTS-nya untuk melihat kira-kira berapa beban rumah saya ketika malam hari seperti ini. Nah, di sini di wattmeternya terukur untuk beban listrik di rumah saya sekitar 147 watt. Ini mencakup ada rice cooker, lampu-lampu, dan peralatan wifi ya Mas Guys.
Untuk lampu indikatornya otomatis yang menyala adalah lampu PLTS ya, karena PLN sedang padam. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, mungkin penasaran apa isi dari box PLTS ini? Kita akan buka saja ya. Nah, ini adalah isi dari box PLTS yang isinya adalah komponen-komponen pendukung dari PLTS. Di sini terdapat beberapa komponen, ada SCC, ada inverter, dan ada juga pastinya adalah komponen dari baterai itu sendiri yang berfungsi untuk menyimpan energi yang sudah diproduksi dari panel surya. Nah, kalau ada komponen baterai ini, otomatis PLTS saya ini merupakan PLTS dengan jenis off-grid ya teman-teman Mas Guys. PLTS off-grid ini tidak perlu izin ke PLN karena instalasi PLTS-nya terpisah dengan meteran listrik dari PLN ya. Jadi jika ada yang bertanya apakah memasang PLTS ini akan kena denda oleh PLN, jawabannya tidak ya, khusus untuk PLTS dengan jenis off-grid. Nah, adapun untuk jenis on-grid, kalian wajib lapor PLN ya untuk memasang PLTS on-grid, karena PLTS on-grid tersambung dengan jaringan meteran listrik PLN. Di sini terpantau kondisi baterai voltasenya adalah 27,5 volt. Untuk sistem 24 volt 7S ini saya menggunakan baterai lithium. 27,5 volt ini kurang lebih adalah 60% sampai 70% ya. Jadi masih banyak sekali. Masih bisa menghidupkan beban rumah sampai besok hari, sampai pagi ya. Di sini saya juga memasang sebuah komponen berupa balancer ya, yang berfungsi untuk menyeimbangkan tiap-tiap sel yang saya pasang. Karena ada 7S, maka ada 7 pack baterai yang saya seri seperti ini ya. Jadi tiap-tiap baterai ini tegangannya harus sama atau seimbang agar sistem dari PLTS-nya berjalan secara sangat optimal. Penggunaan balancer ini opsional ya, tapi lebih baik jika memasangnya karena akan membantu menyeimbangkan tiap-tiap selnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di dalam video kali ini mengenai keuntungan dari memasang PLTS, yakni rumah kita terang sendiri di saat tetangga-tetangga kita sedang gelap. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.